Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kita boleh datang memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada, diberikan kesempatan napas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Shalom ada atas bangsa kami Tuhan. Shalom ada atas para pemimpin bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera turun atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk siap para menteri, staf jajaran yang ada ya Bapak. Bahkan sampai ke para aparat keamanan yang ada ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang memilih mereka. Tuhan juga yang akan menuntun setiap keputusan-keputusan yang diambil. Sehingga membawa bangsa kami semakin takut sama Tuhan. Membawa bangsa kami semakin damai. Membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap para pemimpin daerah, kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka bersatu hati untuk bersama-sama bergandengan tangan membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kota Jakarta ya Bapak. Berkati gubernur kami, berkati wakil gubernur kami yang saat ini mungkin terpapar virus COVID-19. Kami percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil untuk memajukan kota ini, membawa kota Jakarta semakin cinta sama Tuhan, membawa kota Jakarta semakin indah, membawa kota Jakarta semakin damai. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk para tim medis yang ada di Indonesia ya Bapak. Berkati ya Bapak, jaga, lindungi, berikan kesehatan yang prima ya Bapak. Biarlah Tuhan saat ini kami percaya Tuhan pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang terpapar virus COVID-19 maupun yang tidak, kami percaya mereka sudah mengalami kesembuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sudah mengalami kesembuhan. Baik melalui obat-obatan, kami percaya Tuhan sudah memulihkan kondisi mereka. Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoro Harjo Tuhan. Berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati keluarga besar gembala kami Tuhan. Berkati keempat wakil ya Bapa,
daripada GBI Gatsu. Pakai Bapak Gembala Sidang kami ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap gereja-gereja di bawah GBI Gatsu Tuhan, bahkan di luar Gatsu ya Bapak. Kami percaya Tuhan visi misi Tuhan semakin kuat ada atas Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Biarlah Tuhan pesan Tuhan semakin kuat, sehingga kami percaya Tuhan apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, itu semua boleh disampaikan melalui Bapak Gembala Sidang kami, sehingga kami semua melakukannya dengan baik, kami semua melakukannya dengan takut akan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk setiap karayon, kami berdoa untuk setiap cabang ranting yang ada di GBI Gatot Subroto Tuhan. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk karayon kami, Rayon 1H, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, beserta istri, beserta keluarga besarnya. Bapak, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, bahkan pelayanannya Tuhan berkati Bapak. Kami percaya Tuhan, Bapak Gembala karayon kami ini Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pagari dengan malaikat-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya setiap roh kejahatan, ketakutan, bahkan Tuhan malapetaka maut, kami percaya Tuhan, Tuhan akan tolak, Tuhan akan menjaga Bapak Gembala karayon kami ini dari hal-hal yang tidak baik ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, di bawah Kak Rayon 1H Tuhan, kami percaya Rayon 1H ini, gembala-gembala yang ada di Rayon 1H akan membawa visi misi dari Gembala Sidang kami dan akan membawa kepada jemaat-jemaat di Rayon 1H, sehingga jemaat-jemaat di Rayon 1H semakin intim sama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, untuk gembala di GBI Care Tuhan, gembala yang kami cintai dan gembala yang kami kasihi Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali dan juga Ibu Margaret Tuhan, Bapak, kami percaya keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan pelihara, bahkan kesehatan, rumah tangga, pribadi lepas pribadi, kami yakin dan kami percaya Tuhan terus tolong, Tuhan terus jaga, Tuhan terus lindungi, Tuhan terus naungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, semuanya Tuhan protek, dan kami yakin dan percaya Tuhan, terlebih Tuhan saat ini di masa pandemi Tuhan, kami yakin perlindungan sempurna ada atas Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan di GBI Care. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap para penata layan-Mu di GBI Care Tuhan, dan juga untuk jemaat-jemaat-Mu di GBI Care Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya mereka yang sedang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan sudah berikan kelegaan, Tuhan sudah berikan kekuatan. Mereka sedang sakit saat ini Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami yakin setiap kebutuhan daripada para penata layan-Mu, bahkan para jemaat-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan sudah penuhi, Tuhan sudah cukupi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih ada dan kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berjalan dari pertengahan hingga akhirnya, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan saja yang bekerja di dalam jalannya ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk lebih lagi. Kita mau katakan, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kau Bapa, kau Bapa yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat, untukku dapat melihat rancanganmu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang baru, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Mari kita sembahlah kita. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Mari sembah. Angkat suaramu, sembah
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dipuji. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua,
apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias inovatif. 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu,
Katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu. Dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, katakan hanya karena anugerah, bukan karena kuatku. Katakan ku tahu hidupku. Dalam Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu akan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala firman yang ditaburkan itu semua berasal daripada Engkau.
Biarlah Tuhan kami percaya benih ilahi itu boleh tertanam dan bertumbuh subur di dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, dan kemampuan untuk kami boleh belajar dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan kuasa kegelapan yang mengganggu berjalannya kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Care Laguna Pluit yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau bila saat ini Tuhan kami masih boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu ini Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi hamba-Mu, suci kuduskan Tuhan apa yang disampaikan Tuhan, bila itu semuanya berasal daripada Engkau sendiri sebagai sebuah kebenaran. Dan berkati setiap kami yang merenungkan dan mendengarkannya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan arti dan pengilhaman, mengiluminasi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan segala kuasa intimidasi roh jahat Tuhan yang mencoba mengambil benih-benih ilahi yang ditaburkan, kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat kita semua. Salam sehat dan salam sehati dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan penyertaan yang tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini. Nah, kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun 2020. Dan khususnya kita berada di bulan Desember, di mana bulan Desember adalah bulan yang identik dengan yang namanya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena bulan Desember kebanyakan daripada kita merayakan kelahiran Kristus Yesus Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bukan lagi sebagai seorang bayi yang mungil, sebagai bayi yang mungil, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan orang-orang percaya. Makanya tema firman Tuhan pada hari ini saya ingin berikan kepada kita semua berbicara damai Natal. Jadi tema firman Tuhan kita memang sangat simpel, yaitu bicara damai Natal. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Saya tidak berbicara Natal itu peristiwa apa, tidak seperti itu, atau bagaimana Kristus lahir, tidak seperti itu. Tapi saya ingin lebih kepada apa makna Natal buat kita sebagai orang percaya, dan bagaimana kita bisa menyambut Natal tersebut. Ya. Dan jangan cuma hanya hari ini saja atau di bulan ini saja kita menyambut Natal, tapi biarlah dalam setiap kehidupan kita selalu ada Kristus dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu berbicara damai Natal, terambil dalam 1 Yohanes 11 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Dalam perikop, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat 11 sampai dengan 18 demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
"Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi cukup panjang pembacaan kita pada saat ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Memang perikopnya berbicara kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ya, kenapa tanda hidup baru? Karena itulah yang akan kita bahas. Di dalam damai Natal ini, apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang baru? Atau orang yang hidup baru? Atau kita belum hidup baru? Nah, itu yang harus kita renungkan. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Natal bisa terjadi atau damai Natal itu bisa terjadi itu karena ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa ketika di Taman Eden. Sebagai suatu prototipe daripada Injil keselamatan, Kejadian 3 ayat 15 adalah suatu solusi dari Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia memberontak kepada perintah Tuhan. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Sebab itu mengambil buah pengetahuan, mengambil dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar, yang terbujuk atau dirayu oleh ular si iblis melalui Hawa, dan akhirnya Adam pun ikut jatuh. Artinya di sini saya mengatakan bahwa dalam Kejadian 3 ayat 15 itu menjadi suatu prototipe daripada Injil yang Tuhan Yesus Kristus bawa kepada umat manusia, yang menjadi solusi Allah ketika manusia, menjadi solusi utama ketika manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3. Ya, jadi Tuhan atau Allah sudah memberikan solusi dari mulanya. Kalau kita boleh tarik dalam kehidupan kita pribadi, sekalipun kita manusia berdosa, sekalipun kita manusia yang gampang jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tidak pernah meninggalkan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan sangat baik, segambar dan serupa. Berbeda dengan ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam ini, cakrawala, langit, bintang, bulan, dan seluruh alam semesta ini berbeda. Manusia diciptakan segambar dan serupa. Dan ketika Tuhan menciptakan yang lain dengan firman-Nya, Dia berkata, itu baik. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia dengan tangannya, diciptakannya dari debu tanah dan dihembuskanlah nafas Allah, yaitu roh Allah itu sendiri kepada debu tanah itu, sehingga akhirnya menjadi manusia yang hidup, menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Makanya Dia tidak akan pernah meninggalkan manusia sebagai ciptaan yang sangat baik, Allah katakan. Jadi Dia berikan solusi. Ketika kau jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Ketika engkau ingin hendak berpaling dari Tuhan, Tuhan sedikit pun tidak akan pernah berpaling. Dan Dia akan memberikan solusi atau jalan untuk kita kembali kepadanya. Nah, itulah yang menjadi proto-evangelium. Ya, perjanjian Tuhan mengatakan bahwa keturunan perempuan ini dan keturunan si ular akan saling menghancurkan, tetapi yang satu menghancurkan tumit, yang satu menghancurkan kepala. Ada permusuhan antara keturunan si ular dan keturunan si wanita. Tetapi dipastikan yang menang adalah keturunan si wanita. Inilah yang menjadi suatu gambaran atau nubuatan pada perjanjian baru bahwa Kristus akan lahir buat memenangkan dan mengalahkan si iblis tersebut. Ya, sebagai Mesias, sebagai pribadi yang sempurna yang Tuhan janjikan. Bahkan dalam zaman para nabi, khususnya dalam Nabi Yesaya, dikatakan Yesaya menubuatkan dalam Yesaya pasal yang ke-9. Kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-9. Dikatakan di situ, ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Garis bawahi Raja damai. Artinya yang namanya Raja damai, Dia bukanlah raja yang membuat permusuhan, tetapi yang mendamaikan. Mendamaikan apa? Mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak karena dosa. Mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia sebagai pencipta
kita dan ciptaan yang baik itu, yang sangat baik itu didamaikan kembali menjadi hubungan yang sangat intim. Maka diberikan namanya disebut Raja Damai. Kristus, Yesus Kristus, Raja Damai. Makanya bulan Desember itu identik dengan yang namanya damai sejahtera dari Allah. Ya, bukan berarti di bulan Januari sampai November nggak ada damai sejahtera Allah. Tetap damai sejahtera itu akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Cuma memang orang dunia melihatnya, oh bulan Desember itu bulan damai sejahtera. Padahal kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita harus bisa menghidupi damai sejahtera Allah itu dari hari lepas hari sampai nanti kedatangan Kristus kembali. Ya. Jadi nubuatan Nabi Yesaya itu mengatakan bahwa Kristus menjadi Raja Damai, seorang putra lahir untuk menjadi Raja Damai. Dan bahkan dalam pasal 7 ayat yang ke-14 lebih spesifik dikatakan, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda. Dalam Kejadian 3:15 Tuhan memberi solusi bahwa keturunan si wanita akan menghancurkan kepala keturunan si ular. Artinya mengalahkan dosa, membebaskan manusia dari dosa. Di Yesaya pun dipertegas lagi, dia akan memberikan kamu suatu pertanda. Yaitu apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang wanita muda, seorang perempuan muda akan mengandung. Tidak dikatakan di situ bahwa sepasang suami istri akan melahirkan seorang anak atau mempunyai seorang putera yang akan menjadi Raja Damai yang diberi nama Immanuel. Enggak, tetapi dikatakan seorang perempuan muda. Ini jelas banget menggambarkan yaitu siapa? Maria yang akan menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, menjadi alat di tangan Tuhan bersama dengan Roh Kudus melahirkan Kristus Sang Mesias yang menjadi juru keselamatan bagi umat manusia. Jadi itu nubuatannya sudah jelas. Makanya digenapilah melalui Maria dan Yusuf. Mereka terpilih, bukan hanya terpilih. Jadi Tuhan yang memilih mereka sebagai alat di tangan Tuhan. Tetapi apakah Maria dan Yusuf mau menerima janji keselamatan itu? Saya yakin dan percaya Maria dan Yusuf adalah orang yang takut akan Taurat, yang tahu apa itu hukum Taurat. Makanya ketika dalam Matius 1 ayat 24, ketika Yusuf hendak menceraikan Maria sebagai tunangannya, mereka sudah diperjodohkan dari mereka kecil. Itu yang menjadi adat istiadat orang Israel. Jadi bisa dikatakan mereka sudah suami istri sebenarnya, tapi dari waktu kecil. Mereka tapi belum hidup bersama. Mereka bertunangan. Ya, nggak ada kata pacaran memang dalam Alkitab. Tunangan. Ya, jadi pasti akan menikah. Dan Yusuf hendak menceraikan diam-diam supaya tidak membawa aib atau malu kepada Maria. Karena dia tahu, Maria mengandung. Tapi dia nggak pernah nanya, Maria, kamu mengandung anaknya siapa? Hei Maria, kamu berbuat sama siapa? Dia tidak langsung seperti itu. Yusuf baik-baik dia ingin menceraikan Maria sebagai tunangannya. Tetapi ketika Yusuf tertidur dan Tuhan datang ke dalam mimpinya, akhirnya apa? Yusuf kembali memegang janji keselamatan itu. Kenapa? Karena dia tahu ada janji, ada nubuatan bahwa seorang putera akan lahir yang membawa keselamatan bagi umat Israel, yang akan diberi nama Immanuel, yaitu apa? Allah bersama kita. Allah bersama-sama dengan kita. Raja Damai, Immanuel. Raja Damai yang ada bersama-sama dengan umatnya, yaitu apa? Kristus Yesus, yang sampai hari ini dia tetap menyertai dan memberikan perlindungan buat kita semua. Dan Yusuf memegang janji tersebut, makanya dia tidak jadi menceraikan Maria, dan dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak berhubungan selayaknya suami istri sampai Yesus lahir. Karena dia tahu anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus itu adalah sesuatu yang harus dijaga kekudusannya sampai dia lahir. Karena Maria belum tersentuh oleh siapapun.
tetapi semuanya karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Maria pun mengiyakan pekerjaan Roh Kudus. Dia terpilih sebagai alatnya Tuhan, menjadi media untuk lahirnya Kristus. Dan dia menerima. Dalam Lukas 1:38, ya Tuhan, inilah aku hamba-Mu, terjadilah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya seperti Yusuf dan Maria. Sekalipun itu mustahil, sekalipun itu sebenarnya nggak cocok sama hati kita, tapi mereka mau tetap taat dan berkata, ya Tuhan, ini aku hamba-Mu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan di bulan Desember ini, di dalam event Natal ini, di dalam suasana Natal ini, sesuai dengan tema tadi, damai Natal. Apakah kita mau menjadi agen damai Natalnya Tuhan? Kita sudah dipilih, kita terpilih menjadi agen damai Natalnya Tuhan. Apakah kita mau menerimanya? Kalau kita sudah terpilih. Yang jawab Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah kita mau menerimanya? Kalau kita mau menerimanya, maka Kristus akan lahir dalam setiap hati kita. Kenapa? Karena Kristus lahir, dari lahir sampai pada kematiannya, dia memberikan yang namanya hukum kasih. Hukum kasih bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Yang dikatakan bahwa hukum Taurat itu tidak akan bisa 100% manusia melakukan hukum Taurat. Tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Tetapi Kristus memberikan hukum kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan kehendakmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lebih gampang dipahami, lebih gampang diperkatakan, memang sulit untuk kita lakukan, tetapi kalau kita mau menerima Kristus lahir dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya hukum kasih dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya Kristus melakukan karya keselamatan yang besar, yaitu karya salib. Karya keselamatan Allah. Suatu penggenapan karya keselamatan Allah untuk umat manusia. Yang pada akhirnya mendatangkan janji Bapa. Yaitu apa? Roh Kudus yang menyertai orang percaya sampai pada kesudahan zaman. Makanya ada ayat tertulis, damai sejahtera Allah menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Sampai Kristus datang kembali. Nah, itulah yang menjadi pendahuluan kita. Ya, bahwa Kristus itu adalah yang sudah dari awal menjadi solusi untuk umat manusia. Terjadinya damai antara Allah dengan manusia. Sehingga ia akhirnya harus menjadi karya keselamatan di kayu salib. Makanya perdamaian yang kekal, itulah yang menjadi kata kunci kita. Apa perdamaian yang kekal? Yaitu perdamaian kita secara vertikal dengan Tuhan dan perdamaian kita secara horizontal dengan sesama kita. Jadi Tuhan ingin kita punya perdamaian dengan Tuhan secara pribadi ke atas dan ke samping dengan sesama kita. Memang Allah itu mengerti setiap manusia. Tetapi manusia karena dia manusia terbatas, manusia sulit untuk atau tidak bisa mengerti Tuhan. Tetapi yang terpenting bukannya kita mengerti Tuhan, apa itu Tritunggal. Nggak bisa dijelaskan Tritunggal itu. Kita hanya bisa percaya iya dan amin bahwa pribadi Tritunggal, Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus adalah satu pribadi, satu hakikat. Yang sampai pada hari ini terus menyertai dan memberikan perlindungan pada kita. Itu aja yang harus kita percaya. Yang kita bangun apa? Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena kita sudah didamaikan. Lewat apa? Karya salib Kristus. Makanya Raja Damai. Dalam Yesaya 9 ayat 4 tadi. Ya. Dikatakan dialah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Dialah Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 yang bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus mengerti bahwa yang kita harus lakukan adalah kita memiliki perdamaian yang kekal baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Nah, ada 3 hal atau ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa damai Natal itu tidak bisa terjadi kepada orang-orang yang belum hidup baru.
Nah, kita baru masuk nih dalam 1 Yohanes tadi. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam 1 Yohanes 11 sampai dengan 18, yaitu apa? Ada orang yang belum hidup baru, makanya dia tidak bisa menerima damai Natal. Tidak bisa menyambut Natal, memaknai Natal dengan benar. Tetapi yang kedua, ada orang-orang yang sudah hidup baru, sehingga dia bisa menyambut damai Natal itu. Menyambut damai sejahtera dari Tuhan, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyebarkan kedamaian tersebut, perdamaian yang kekal tadi. Sehingga akhirnya yang ketiga, kita mengerti apa sih sebenarnya makna Natal. Nah, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama, orang yang belum hidup baru. Apa sih orang yang belum hidup baru? Kalau kita lihat dalam ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Yang pertama, bahwa dikatakan orang yang belum hidup baru pasti segala perbuatannya jahat. Itu apa? Tindakan, perkataannya selalu menyakiti orang lain. Tindakan dan perkataannya itu selalu memberikan hal negatif kepada orang lain. Tindakannya kasar, arogan, tidak menghormati orang lain, semaunya sendiri. Banyak pokoknya contohnya. Penjabarannya. Ucapannya itu selalu menyakiti, selalu pedas, selalu negatif, selalu nyelekit di hati. Wah, bukannya menyejukkan tapi nyelekit. Sakit, bikin sakit. Sakitnya tuh di sini. Nah, orang yang biasa terlalu sering ngomongnya tuh negatif, selalu menyakiti. Ini sama aja seperti Kain, menjadi seorang pembunuh. Memang pembunuh dalam perjanjian baru itu tidak lagi seperti perjanjian lama. Perjanjian lama yang namanya dikatakan membunuh, ya membunuh, dibunuh orangnya sampai mati. Dengan pisau kah, dengan apakah. Tapi dalam perjanjian baru, ketika engkau membenci sesamamu saja, engkau sudah membunuh sesamamu itu. Engkau sudah menjadi seorang pembunuh bagi sesamamu. Jadi dengan perbuatan jahat kita, dengan tindakan dan ucapan kita saja, kita bisa membunuh seseorang. Ya. Jadi yang pertama, ayat 12 tadi, orang yang belum hidup baru, itu segala perbuatannya pasti jahat. Kita cek, apakah kita masih melakukan hal-hal jahat dalam kehidupan kita? Jahat dalam kacamata kebenaran firman Tuhan. Kita pasti sudah banyak dengerin firman Tuhan, apa itu jahat, apa itu baik. Kita koreksi diri sendiri aja. Kalau saya perjabarkan nanti tambah lama lagi. Kita koreksi deh. Apakah segala perbuatan kita masih jahat? Kalau demikian berarti kita belum hidup baru. Yang kedua, orang yang belum hidup baru itu punya rasa benci kepada sesamanya atau membenci sesamanya. Ayat 15 dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Yang saya katakan tadi, kalau membenci saja sudah membunuh. Membunuh karakternya, membunuh identitasnya, membunuh rohnya. Karena orang yang membenci sesamanya dikatakan adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena orang yang membenci sesamanya itu pasti perkataannya negatif. Ketika ada orang diberkati, dia berkata, wah jangan-jangan dia korupsi. Perkataannya ini selalu menyakiti, perkataannya ini selalu negatif. Perkataannya ini bikin ribut, bikin kacau. Ketika ada orang, wah dipercayakan untuk melayani, pantas saja dia melayani. Wong dia dekat sama gembalanya. Jadi apa yang dilakukan orang atau sesamanya itu selalu dinilai negatif. Diekspresikan lewat tindakannya dan juga lewat ucapannya. Tindakannya bisa saja ketika ada seseorang naik pangkat atau diberikan posisi jabatan yang naik dari sebelumnya, yang lain memberikan selamat, dia cuma ngeliat aja, terus buang muka. Itu kan tindakan yang jahat banget ya kan. Ada orang harusnya teman kita padahal itu, tapi karena kita nggak dikasih posisi promosi jabatan, dia dikasih promosi jabatan, kita akhirnya buang muka sama dia. Ya, tindakan kita, ucapan kita, membenci sesama kita.
Sehingga pada akhirnya ayat 17 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi orang yang hidupnya belum baru tadi, karena segala perbuatannya jahat dari tindakan maupun ucapannya itu, sehingga dia punya perasaan itu selalu benci kepada sesamanya. Dan pada akhirnya karena punya kebencian kepada sesamanya, dia tidak lagi peka untuk menolong sesamanya. Sekalipun dia mampu untuk menolong, sekalipun dia punya berkat yang berlebih untuk menolong, kalau kita bicara materi, atau kita bicara hal-hal yang non materi sekalipun, dia akan abai. Dia akan pura-pura nggak lihat, menutup hati kepada sesamanya yang seharusnya bisa dia tolong. Nah, inilah orang yang belum hidup baru, tidak punya kepekaan untuk menolong sesamanya. Kenapa? Karena dia menutup hati. Ya, padahal lagu dunia saja sudah berkata, buka hatimu, ya, buka hatimu padaku. Wah, gitu kan. Itu lagu dunia, ya kan. Lagu dunia aja mengajarkan kepada kita untuk membuka hati untuk kepada sesama kita. Tapi bukan buka hati dalam konotasi suka sama suka, cinta sama cinta, bukan. Tapi membuka hati dalam artian kita peduli kepada sesama kita. Kita punya rasa iba atau punya belas kasihan kepada sesama kita. Jangan kita seperti seolah-olah tidak melihat yang terjadi kepada sesama kita. Contoh simpelnya, kita mungkin punya keluarga besar. Ada saudara kita, mungkin keponakan kita, sepupu kita, atau yang mungkin jadi kerabat dekat ataupun kerabat jauh kita. Dia kekurangan, dia terlilit hutang, dia mungkin punya pekerjaan, dia baru di PHK, dan kita tahu dia sedang kebutuhan untuk membeli makanan. Keluarganya sudah susah untuk makan, mungkin makan cuma sehari satu kali. Kita tahu kondisi itu tapi kita diam saja. Nah, sama saja ini kita menutup hati kita. Artinya apa? Kita coba lihat lingkar satu kita dulu, keluarga kita, orang tua, adik kakak kita. Apakah mereka kekurangan? Kita koreksi. Oh, kalau mereka sudah aman, kita keluar dari ring satu, ring kedua. Sepupu kita, tante kita, ponakan kita. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Oh, sudah tercukupi semua. Nah, baru kita menolong orang yang ada di luar keluarga kita. Jangan dibalik. Karena banyak sekarang orang berbuat baik tapi kepada orang luar dulu. Ring satunya nggak dilihat. Saudaranya udah nggak bisa makan 3 hari, dia malah nolong orang yang luar yang tidak dia kenal supaya dia dapat pujian. Karena kalau dia nolong saudaranya, belum tentu dia terima kasih sama saya. Nah, yang dicari apa? Terima kasih manusia. Padahal yang kita harus cari apa? Yaitu apa? Perkenanan Tuhan. Kalau kita menolong saudara kita, pasti ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu ciri orang yang belum hidup baru. Segala perbuatannya jahat, membenci sesamanya, dan menutup hati untuk sesama. Ya, jadi kalau orang berbuatannya jahat, pasti dia gampang membenci orang. Karena dia membenci orang, pasti hatinya ditutup untuk sesamanya. Ya. Jadi kalau nolong orang itu pun supaya dapat pujian. Perhatiin orang lain juga supaya dapat pujian. Tidak tulus, hatinya udah nggak tulus lagi. Kenapa? Segala perbuatannya jahat, seperti Kain. Ya. Yang kedua, orang yang sudah hidup baru. Apa sih orang yang hidup baru menurut apa yang kita baca dari pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18 dari 1 Yohanes 3 ini? Yang pertama, lawannya tadi kan perbuatannya jahat. Yang kedua, yang orang yang hidup baru pasti segala perbuatannya benar. Ya. Ayat 13 dikatakan, ayat 12 dikatakan, 12b, sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya. Jadi kita harus punya perbuatan yang benar. Ya. Perbuatan yang benar apa? Mengasihi sesama
kita ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam dunia, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalau kita mau melakukan perbuatan yang benar, kuncinya ada di kata kasih. Kalau kita punya kasih, kita hidup benar, saya percaya damai Natal pasti datang dalam kehidupan kita. Jadi dimulai dari kasih dulu, mengasihi. Ya. Jadi memiliki perbuatan yang benar, segala perasaan, pikiran, keinginannya dikontrol oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan yang benar. Segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi perbuatannya benar, seperti Habel, adik daripada Kain, dia melakukan perbuatan yang benar. Jadi bukan bicara Kain memberikan persembahannya buah-buahan dan Habel anak domba yang disembelih, bukan. Tapi bicara hatinya sebenarnya. Apakah hatinya itu tulus? Apakah hatinya tidak tulus? Apakah hatinya benar atau hatinya belum benar? Makanya orang yang hidup baru itu perbuatannya benar. Benar dalam artian apa? Dia melakukan perbuatan baik itu bukan untuk cari nama, cari panggung. Ya. Segala perbuatan, segala tindakan dan ucapannya itu menyejukkan orang lain, memberi damai buat orang lain. Ya. Nggak ngajak ribut, tetapi memberkati orang lain. Ya. Lawan daripada yang tadi. Yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup baru sudah jelas pasti mengasihi sesamanya. Ya. Jadi ayat 14 tadi, kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Karena kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Artinya apa? Kita sudah diberikan pendamaian oleh Raja Damai itu, dari maut berpindah kepada hidup. Hidup di sini bukan bicara hidup yang fana di dalam dunia ini, tapi bicara kekekalan. Bicara kepada dunia roh kita. Roh kita sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal, itu Zoe. Makanya dipenting bahwa kita di sini belajar mengasihi sesama kita. Artinya apa? Orang yang hidup baru tadi kan gampang membenci. Kalau orang sudah hidup baru, pasti dia tidak gampang sakit hati atau tidak mudah menyakiti. Ya. Karena orang yang membenci, maaf tadi saya lupa tambahkan, orang yang tadi hidup tidak baru, kenapa dia membenci kepada sesamanya? Itu bisa menimbulkan yang namanya apa? Akar pahit, sakit hati. Kalau akar pahit, sakit hati sudah numpuk, pasti tidak bisa mengampuni. Kalau sudah tidak bisa mengampuni, bagaimana bisa mengasihi? Nah, itu alur ceritanya. Jadi orang yang hidupnya tidak benar tadi itu gampang membenci seseorang, punya kebencian kepada sesamanya. Orang yang punya kebencian kepada sesamanya pasti lama-kelamaan akan timbul yang namanya akar pahit atau kepahitan. Kalau sudah timbul akar pahit dan kepahitan, pasti dia tidak bisa lagi mengampuni. Bagaimana dia bisa mengasihi kalau dia tidak bisa mengampuni? Jadi orang yang hidup baru pasti mengasihi sesamanya. Karena orang yang mengasihi sesamanya pasti bisa mengampuni sesamanya. Orang yang bisa mengampuni sesamanya pasti tidak punya kepahitan atau akar pahit kepada sesamanya. Dan pastinya orang yang mengasihi sesamanya itu tidak membenci sesamanya. Artinya dia tidak membunuh sesamanya. Tidak menjadi seorang pembunuh bagi sesamanya. Jadi yang pertama perbuatannya benar, yang kedua mengasihi sesama, dan yang ketiga orang yang hidup benar itu atau hidup baru itu adalah punya kepekaan hati, memiliki sensitivitas kepada sesamanya. Ayat 17, barang siapa tadi mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah tetap dalam diri? Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi yang ketiga, punya kepekaan hati, ada sensitivitas kepada sesama kita,
punya belas kasihan seperti Kristus. Kristus punya compassion, belas kasihan. Punya rasa belas kasihan yang sangat sensitif. Kalau kita sensitifnya bukan rasa belas kasihan, tapi sensitif tersinggung. Nah, itu yang harus kita buang. Kita harus punya rasa sensitifnya apa? Belas kasihan. Gak tahan lihat orang lain susah, gak tahan lihat orang lain menderita, gak tahan lihat orang dalam masalah. Kita pengennya tuh cari solusi buat dia, kita pengennya tuh bantu dia. Itu orang baik, orang yang hidup baru. Segala kehidupannya dituntun kepada kebenaran. Ya. Perbuatannya itu di dalam kebenaran, ayat 18. Mengasihi sesamanya itu dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengerti makna Natal buat kita. Damai Natal itu apa? Damai Natal yang pertama, Yesus datang untuk berkorban bagi kita semua. Ya, dikatakan kan tadi di ayat 16 bahwa Kristus mati buat kita semua. Jadi yang pertama, Yesus datang untuk berkorban bagi kita semua. Artinya bicara pengorbanan. Kalau kita mau memaknai Natal ini dipenuhi dengan damai Natal, maukah kita berkorban untuk Tuhan? Lewat apa? Lewat memberikan pengorbanan kepada sesama kita. Tadi punya sensitivitas, mengasihi sesama, memiliki perbuatan yang benar kepada sesama kita. Berkorban, kita mengorbankan hati kita mengorbankan ego kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti makna damai Natal ini. Jangan cuma sekedar kita merayakan Natal, wah ini punya pohon Natal, tiup trompet, makan makanan Natal, minum minuman Natal, semuanya pakai baju Natal, Santa Claus segala macam. Itu sih aksesoris saya katakan. Karena yang terpenting di dalamnya adalah apa? Kita punya makna berkorban. Damai Natal bisa terjadi karena adanya pengorbanan. Yang kedua, Yesus mengambil alih beban kita ke dalam pundaknya. Ini berbicara apa? Kita mau mengambil beban sesama kita. Artinya apa? Kalau ada yang menderita, ada yang punya masalah, ada yang punya pergumulan, yuk kita sama-sama mencari solusi. Artinya kita menjadi orang rohani buat sesama kita. Menjadi bapak rohani atau menjadi ibu rohani yang memberikan solusi kepada sesama kita. Minimal kita mungkin gak bisa bantu materi. Minimal kita mungkin gak bisa bantu dengan kata-kata yang wah bijaksana sekali. Gak bisa mungkin. Minimal kita membantu mereka apa? Dengan doa kita. Dengan syafaat kita. Makanya kita kalau berdoa jangan cuma buat diri kita sendiri. Atau buat keluarga kita saja. Tapi berdoalah buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mulai dari keluarga intimmu. Keluarga ring kedua kamu. Kerabat-kerabatmu, selalu doakan mereka. Lalu sesama kita, teman-teman kita, teman pelayanan, teman kantor, teman dimanapun kita berada, kita doakan mereka. Minimal ada yang disebut namakah, ada yang tidak, atau ada yang disebutkan secara global. Kita selalu bersyafaat buat mereka. Tuhan lihat kok kalau kita bersyafaat. Ya. Artinya kita mengambil alih beban mereka. Minimal lewat doa kita. Kita punya waktu berdoa buat mereka. Kita punya waktu untuk mendengarkan curahan hati mereka. Masalah yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi. Apalagi tengah-tengah pandemi sekarang, pasti banyak orang punya masalah. Punya pergumulan. Apakah kita punya telinga? Mau punya telinga mendengarkan masalah-masalah mereka. Nah itu. Yang ketiga, Yesus merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, yaitu menjadi anaknya. Artinya apa? Kita membawa jiwa-jiwa tadi yang tersesat, yang terhilang, yang tidak mengenal damai Natal, yang tidak mengenal yang namanya kasih Kristus, yang tidak mengenal damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita rubah status mereka dari orang dunia menjadi penghuni surga. Dari maut
kita pindahkan ke dalam hidup. Jadi makna Natal bagi kita adalah apa? Kita mau berkorban. Kita mau memberi diri kita buat sesama kita. Dan yang ketiga, kita mau menjadi dutanya Tuhan. Membawa setiap jiwa yang terhilang dari maut masuk ke dalam hidup. Sebagai kesimpulan, damai Natal adalah orang yang hidup baru. Orang yang menerima makna Natal dengan benar, yaitu punya perdamaian secara total baik dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita punya perdamaian dengan Tuhan dan sesama, tidak ada perkara yang sulit bisa kita lakukan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap bisa jadi berkat. Sekalipun kita punya masalah secara pribadi, kita tidak menutup langkah kita untuk menjadi solusi bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lewat apa? Perbuatan dan ucapan kita. Tuhan Yesus memberkati atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami boleh sama-sama renungkan dan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan ini akan merema dalam setiap kehidupan kami. Benih-benih ilahi yang boleh Tuhan ditaburkan, boleh bertumbuh, berkembang, berbuah dan menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami. Seperti sama Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah damai Natal itu Tuhan boleh kami rasakan dan boleh kami bagikan Tuhan kepada sesama kami lewat kehidupan kami. Kami mau Tuhan melakukan perbuatan yang benar. Kami mau Tuhan mengasihi sesama kami. Dan kami mau Tuhan membuka pintu hati kami. Atau kami mau Tuhan memiliki kepekaan hati untuk sesama kami. Sehingga kami boleh Tuhan punya hati yang berkorban. Hati yang mau Tuhan bersyafaat bagi sesama kami. Dan kami mau Tuhan supaya kami menjadi orang-orang Tuhan yang membawa jiwa-jiwa dari dalam maut masuk ke dalam hidup yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada saat ini. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dan merenungkannya dan membuka hati untuk firman ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau lawat dan Engkau berikan pencerahan, mengiluminasikan firman ini ke dalam hati mereka, sehingga mereka boleh mengerti lebih dalam lagi dan melakukannya dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, biarlah damai Natal menyertai kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, saya dan juga keluarga saya ingin mengucapkan selamat Natal buat kita semua, kepada jemaat GBI Care Laguna khususnya, baik setiap pengerja, pelayan, bahkan Bapak dan Ibu Gembala yang kami cintai dan kami kasihi. Kami mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Herlando Budiman Putra. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya
Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.